Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Aisyah Tuzaro dalam podcast Kepoin Anak Komunikasi. Mau tahu tema kita kali ini? Tema kita kali ini sangat luar biasa sekali loh. Anak komunikasi cuma jago ngomong doang. Banyak orang yang bilang anak komunikasi itu harus jago ngomong, public speakingnya harus bagus, dan harus ekstrovert. Emang benar anggapan itu? Atau tidak melulu seperti itu? Untuk lebih jelas lagi, kita simak bareng-bareng yuk podcast kita kali ini. Aku sudah bersama narasumber kita yang cantik dan sangat menginspirasi. Kita kenalan dulu ya. Halo kakak, gimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada baiknya kita kenalan dulu ya, biar lebih mengenal sosok narasumber kita kali ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Ica ya. Jadi perkenalkan, nama saya itu Syafiqah El Holiliyah. Kalian bisa panggil saya Ocha. Sahabat Kepo Kasih pasti ingin tahu dengan saya. Saya itu adalah mahasiswa di salah satu universitas Anukoya. Maksud saya salah satu mahasiswa di Universitas Anukoya. Saat ini saya berdomisili di Pondok Pesantren Kusuma Bangsa. Itu merupakan salah satu pesantren yang ada di Anukoya itu sendiri. Karena kan Anukoya itu di samping menjadi universitas, dia juga ada salah satu pesantrennya atau pondoknya gitu yang berbagai macam kompleks seperti itu. Kebetulan saya berdomisili di Kusuma Bangsa. Nah, bercerita sedikit tentang saya ini dulu MA-nya di Raudhah Najiyah. Itu adalah salah satu sekolah swasta ya yang ada di Boleh daerah tahu nggak Lengkong. gimana tuh? Iya, itu salah satu sekolah yang mungkin nggak terlalu familiar ya, tapi cukup memberi kesan pada saya gitu kan. Karena dulu salah satu coach pembimbing saya di sekolah MA itu bilang bahwa kamu ini cocok nih komunikasinya gitu. Dan di Universitas Anukoya itu ada jurusan baru kebetulan waktu itu. Di jurusan ilmu komunikasi. Soalnya saya kan kebetulan angkatan pertama ilmu komunikasi gitu. Jadinya itu merupakan sebuah peluang atau bahkan sebuah ruang bagi saya untuk bertumbuh gitu. Jadi saya bangga sekali karena saya di samping menjadi angkatan pertama ilmu komunikasi juga ikut berkontribusi gitu dalam menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Anukoya. Oh gitu ya kak. Ngomong-ngomong kakak nih udah banyak ngomong ya di depan banyak publik. Gimana sih menurut kakak tentang anak komunikasi itu cuma jago ngomong doang? Gimana sih anggapan menurut kakak? Mengenai anggapan atau stereotip dari masyarakat yang banyak bilang bahwa emang masuk jurusan ilmu komunikasi itu cuma bisa jago ngomong doang atau cuma dikasih ilmu untuk bisa ngomong doang gitu kan ya. Sebenarnya saya pikir itu tidak benar juga gitu. Karena di ilmu komunikasi kamu tidak hanya dipelajari untuk bisa atau untuk mengasah skill ngomong doang gitu. Di ilmu komunikasi kita bisa belajar banyak hal, ada banyak scope di ilmu komunikasi atau output yang bisa kita pelajari untuk mengasah skill di banyak hal gitu, bukan cuma di public speaking doang. Karena di ilmu komunikasi kita belajar banyak, ada fotografi, ada videografi, bahkan editing juga kita belajar. Nah, di ilmu komunikasi itu kita nggak melulu soal bicara aja gitu kan ya. Kita juga belajar untuk problem solving, kita belajar untuk bagaimana mengerti dalam sudut pandang audiens. Intinya tidak hanya berbicara aja gitu. Karena orang yang banyak bicara itu kadang ya nggak bener gitu kalau seumpamanya pembicaraannya tidak ada gunanya atau bahkan kosong ya gitu. Di ilmu komunikasi kita belajar banyak hal, ada banyak scope, ada banyak peluang yang bisa kita pelajari, bisa kita asah di ilmu komunikasi.
Tuh teman-teman dengerin ya nih katanya Kak Ocha, di komunikasi itu bukan cuman belajar ngomong doang. Itu katanya bisa belajar fotografi, videografi, dan banyak lagi yang lainnya. Emang bener ya Kak? Kan Kakak ini salah satu anak komunikasi nih di Universitas Anukoya. Ya. Emang Kakak harus dituntut belajar ngomong doang atau belajar yang lainnya nih? Iya, jadi selama saya belajar atau menempuh pendidikan di Universitas Anukoyah jurusan Ilmu Komunikasi, saya mempunyai banyak pengalaman. Nggak cuma di public speaking doang, karena kan awal-awal saya masuk Ilmu Komunikasi memang karena untuk mengasah skill ya. Iya. Tapi ternyata di jurusan Ilmu Komunikasi ada banyak hal, ada banyak fak ilmu yang kita bisa pelajari, bukan cuma di public speaking doang gitu kan ya. Kita bisa jadi teknisi seperti editing video atau menjadi spesialis content creator, atau bisa kita menjadi voice over office misalnya. Ada banyak hal, ada banyak job, ada banyak scope yang bisa kita ambil posisi di dalamnya gitu. Jadi kalau berbicara tentang apakah di ilmu komunikasi cuma belajar ngomong doang, itu sebenarnya tidak benar seperti itu ya, karena memang tidak melulu seperti itu. Kita juga di ilmu komunikasi belajar tentang bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Kita bisa untuk mempersuasi orang secara baik dan tidak manipulatif gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari, bukan cuma skill ngomong doang. Dan yang paling penting di ilmu komunikasi itu kita juga harus bisa mendengarkan. Nah, kenapa harus bisa mendengarkan? Ada banyak orang yang bicara terus tanpa memahami kepribadian atau sesuatu yang ada di audiensnya. Iya. Nah, jadi di ilmu komunikasi kita belajar untuk mendengarkan secara efektif, mendengarkan secara seksama, agar kalau kamu mau didengarkan, kamu juga harus bisa mendengarkan dengan baik. Di situ sih, karena di ilmu komunikasi kita belajar gimana caranya memanusiakan manusia juga gitu. Itu nilai plusnya. Tuh dengerin tuh, kita itu belajar di ilmu komunikasi itu bukan cuma ngomong doang. Kita bisa mendengarkan yang dibicarain oleh lawan kita, dan kita bisa belajar videografi, atau kita bisa berada di belakang layar atau di depan layar. Iya, bener banget sih. Emang ya Kak, kalau di komunikasi itu ya, emang komunikasi itu cukup modal ngomong doang, atau yang ngomong doang itu yang nggak paham komunikasi? Gimana nih? Iya, jadi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi sepatutnya itu berkomunikasi atau berbicara itu sesuai dengan data, fakta, dan realita yang ada gitu ya. Kita harus berbicara sesuai dengan keadaan yang ada, dan tujuannya harus jelas. Kita nggak bisa asal ngomong ceplas-ceplos doang, itu nggak baik ya. Jadi di ilmu komunikasi itu harusnya kita nggak cuma ngomong, nggak cuma bicara, tapi kita harus tahu dulu apa yang mau kita bicarakan kepada audiens, maksud apa yang harus kita utarakan kepada audiens, itu yang harus kita riset terlebih dahulu. Mengenai banyak omong doang gitu ya, sebenarnya sih kita selaku mahasiswa ilmu komunikasi harus bisa yang namanya riset audiens. Kita harus bisa gak cuma memandang dari sudut pandang kita doang, tapi juga sudut pandang orang lain atau komunikan dari kita. Jadi di dalam ilmu komunikasi itu kan orang atau komunikator itu harus bisa menyampaikan pesan kepada komunikan itu secara efektif. Jadi di ilmu komunikasi kita belajar banyak. Kita belajar sisi psikologi dari audiens kita, bagaimana kita bisa untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, atau menyampaikan maksud dari apa yang kita bicarakan kepada audiens kita itu secara lebih terbuka dan lebih jelas gitu. Jadi harus yang namanya mahasiswa ilmu komunikasi itu mempunyai etika berkomunikasi istilahnya ya. Jadi nggak cuma ngomong doang yang kosong gitu. Harus ada kata-kata atau harus ada obrolan yang memang pantas untuk diutarakan.
em, apakah harus ngomong aja gitu? Enggak sih menurut saya ya, karena lebih baik diam, karena diam adalah emas. Kalau seandainya diam kita itu lebih baik daripada kita bicara ya Mbak ya. Jadi menurut saya gak semua hal harus kita utarakan kalau seandainya tidak perlu. Jadi bagi saya benar sih pepatah yang bilang silent is golden gitu ya. Jadi gitu aja sih. Wih, bagus sekali nih ya paparan dari narasumber kita. Boleh kasih tahu nggak pengalaman kakak ngomong di depan publik? Gimana nih pengalamannya? Ya, pengalaman pertama saya ngomong di depan publik itu pas waktu kelas 3 SMA. Dulu kelas 3 SMA saya pernah ada lomba orasi ilmiah delegasi kelas 3 MA untuk sekolah gitu. Nah, perwakilannya. Iya, perwakilan gitu, kayak semacam kelas meeting istilahnya Iya, mungkin iya. ya. Jadi saya itu selaku perwakilan dari kelas untuk mewakilkan kelas di jenjang itu kan. Nah, saya itu udah melakukan prepare maksimal. Hamin 2, Hamin 3, Hamin 2 saya udah prepare maksimal, skrip hafal, semuanya udah siap. Nah, H-Day atau hari dimana saya harus orasi itu, tiba-tiba saya ngeblank. Di atas panggung saya ngeblank, saya nggak hafal sama sekali skripnya, terus ngos-ngosan di mikrofon, terus kayak saya ini gimana ya? Ini cuma kayak ya udah mungkin segitu dulu sambil kayak senyum kaku tahu kan ya? Dan itu saya kayak itu adalah momen saya menjadi siswa yang agak sedikit cupu istilahnya ya. Namun di situ saya belajar, saya dikasih tahu oleh coach saya waktu itu kan bilang bahwa kamu terlalu fokus untuk menjadi sempurna. Sampai kamu itu lupa bahwa harusnya itu kamu komunikasi untuk bangun koneksi, bukannya fokus menjadi sempurna. Bukannya kamu harus memaksimalkan itu semua. Yang penting pesan kamu sampai kepada audiens. Itu kuncinya. Sedangkan saya tuh benar. Saya itu terlalu ambisius untuk bisa sempurna, untuk bisa perfect di depan audiens waktu itu. Saya belajar banyak tentang itu. Itu adalah pengalaman pertama saya untuk bisa ngomong di depan panggung gitu ya. Karena memang saya kan tipikal orang yang introvert dulu ya. Jadi kayak takut aja gitu, mulai koneksi, mulai sosialisasi tuh takut terus gitu kan ya. Jadi itu pengalaman pertama sambil membawa pengalaman berharga bagi saya gitu. Jadi kalau saya pikir sekarang grogi itu wajar. Grogi itu wajar, tapi saya ingin merubah itu semua gitu. Bisa dibiasakan bagi saya gitu. Setiap ada momen, setiap ada posisi di mana saya harus maju ke panggung, saya terus maju gitu. Karena bagi saya itu kan kebiasaan. Kebiasaan itu bisa membentuk yang namanya karakter. Jadi saya tiap ada momen, tiap ada posisi saya harus maju, saya maju aja gitu, walaupun ya nggak tahu apa gitu kan. Karena memang nantinya saya percaya bahwa dengan saya melakukan itu, I can handle it. Aku pasti bisa untuk manage diri aku supaya nggak grogi di depan panggung. Dan ternyata benar gitu loh, benar. Jadi memang kalau seandainya kamu malu terus kamu diam aja, malu itu nggak akan pernah hilang. Justru akan mengekang kita dan melekat di dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita harus berusaha keluar dari itu semua. Gitu nih. Gimana nih pengalamannya yang dari Kak Ocha tadi nih? Dari awalnya yang Kak Ocha grogi nih ya, yang ngomong di depan publik. Nah, sampai akhirnya tuh gimana ya Kak? Gak grogi lagi? Ya gak grogi lagi sih, lumayan gitu ya. Iya, tuh dengerin nih teman-teman. Buat teman-teman nih ada tips nih dari Kak Ocha. Boleh kasih tips gak Kak? Buat teman-teman yang masih grogi waktu ngomong di depan publik. Iya, jadi kalau kalian nih audiens Kepokasi mungkin ada rasa grogi atau rasa nervous ya ketika di depan panggung, itu sih wajar ya. Grogi itu manusiawi. Apalagi kalau kita ketemu sama audiens yang ratusan bahkan ribuan, itu kadang memang keringet dingin tuh ada ya. Walaupun saya sendiri sih seperti itu. Cuma ada sedikit tips dari saya yang saya itu udah coba gitu. Gimana nih? Boleh kasih tahu dong. Yang pertama itu ngelakuin yang namanya deep breath. Nah, apa tuh? Itu deep breath itu kayak aturan pernafasan gitu loh Kak. Ngatur nafas nih. Ngatur nafas gitu biar kita nggak ngos-ngosan pas waktu di depan panggung. Saya biasanya ngelakuin deep breath ini kayak gini caranya.
empat empat tahan nafas 4 detik, Heeh. keluar salah Kak, bukan gitu. Oh, gimana Jadi tarik gimana? nafas 4 detik, Iya. tahan 4 detik, keluarkan 4 detik. Oh, Nah, disamain iya, ya. gitu. Ngambilnya 4, keluarinnya Iya, 4 juga. iya gitu. Gitu. Itu lakukan selama 3 kali sebelum kamu perform ke depan gitu. Oh, harus 3 kali nih. Kalau Heeh. lebih nggak apa-apa. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, agar lebih rileks ya. Itu Iya, iya. minimal ya. Heeh. Itu bisa ngebantu, itu cukup worth it sih menurut saya. Mm-mm. Biar nafas kita ketika di mikrofon itu bisa ini loh, bisa lebih Stabil ya? terstruktur, iya, terus Heeh. stabil gitu suaranya. Bersih juga ya. Bersih. Gitu Gak ya. gitu, gak Heeh. gak gitu ya. Iya, bener banget. Terus kayak saya tuh ngelakuin ini itu sebelum perform. Iya. Sebelum perform ya, jangan pas waktu perform udah 5 menit lagi kamu baru ngelakuin Ngelakuin itu itu, ya. heeh. Tapi mungkin agak dikasih spending waktu agak lebih banyak gitu 30 biar menit bisa ya. nggak sih kelamaan Oh, kayaknya. lama. Mungkin sekitaran 10 menitan Oh, dari jangka perform Mm-mm. itu udah baik sih Enak. menurut saya. Terus tips dari aku juga Yang kedua nih. yang kedua, Heeh. yang kedua, kalau ngomong itu jangan tergesa-gesa, jangan Iya. buru-buru sampai akhir gitu, jangan keburu-buru finish. Iya. Nah, karena kan maksud dari kita berkomunikasi itu menyampaikan pesan. Mm-mm. Kalau kita terburu-buru, takutnya audiens itu malah nggak kedengeran atau malah ada tertinggal informasi. Oh, berarti bisa jadi audiens itu nggak ngerti ya Mm-mm. apa yang dibicarain kita. Iya, bener banget. Jadi untuk kalian, tips dari saya kalau mau berbicara di depan panggung itu harus hati-hati aja. Flow natural gitu ya. Jadi kayak pelongin aja gitu di depan. Nah, terus ada yang namanya seperti kataku tadi, Apa? kalau tiap ada kesempatan, Mm-mm. tiap ada momen kamu harus maju. Itu Oh, biar bisa jadi kebiasaan nih ya. biar jadi kebiasaan, biar kamu nggak lagi terpaku pada groginya kamu. Oh, iya. Biar nervous itu sedikit banyak berkurang, karena semakin banyak, semakin sering kamu untuk maju ke depan Mm-mm. panggung, semakin berkurang rasa grogi kamu. Itu penting gitu. Oh. Jadi setiap ada momen, setiap ada posisi yang harus kamu tempati, maju, gak apa-apa. Mm-mm. Itu membuat kamu bisa lebih percaya diri, Mm-mm. bisa lebih terbangun, dan bisa untuk nggak maluan lagi gitu ya. Karena kita itu bisa berubah akibat langkah kita yang pertama gitu. Jadi saya harap untuk kalian sahabat Kepokasi bisa lebih plong lagi ketika menjadi public speakers, Iya. untuk bisa lebih memaksimalkan lagi gitu. Jadi untuk grogi kalian nggak apa-apa, wajar, tapi kalian bisa ngerubah itu. Tergantung kalian mau nggak untuk nge-change, kalian mau nggak untuk berubah gitu kan. Iya, seperti itu sih. Wih, bagus banget nih ya tips dari Kak Ocha. Ingat ya, ada 3. Yang pertama itu kita ngambil nafas selama 4 detik dan kita keluarin nafasnya itu juga selama 4 detik juga. Yang kedua itu apa tadi ya, Kak? Harus ini ya, Apa dah? saya lupa. Intinya seperti itulah Iya. ya. Tipsnya itu ada 3 ya. Iya. Gini nih teman-teman, itu dia nih ya obrolan kita kali ini. Cukup menarik ya, cukup sangat luar biasa sekali Seru narasumber ya. kita. Iya. Gimana nih buat teman-teman Kepokasi yang masih takut mau masuk jurusan ilmu komunikasi yang katanya cuma jago ngomong doang? Jelaskan tadi Kak Ocha yang dijelasin tuh kan, nggak ngomong doang kok. Ayo yang mau masuk nggak apa-apa. Buruan join ya. Tergantung passion teman-teman ada di mana nih, dan kesukaan teman-teman nih ya bisa jadi juga ada di mana. Kak Ocha bisa ngasih motivasi nggak buat teman-teman nih yang masih suka bilang kalau di ilmu komunikasi itu cuman bilang apa nih, Cuma bisa jago ngomong doang ya. bisa jadi kayak gitu. Ya, untuk kalian khususnya anak-anak siswa nih ya yang mau apa? Masuk jurusan ilmu komunikasi tapi ragu karena mungkin nggak bisa ngomong, mungkin pemalu ya. Pemalu. Jadi kalian tenang aja. Di ilmu komunikasi itu kalian bisa belajar banyak sekali hal, banyak sekali soft skill dan hard skill yang bisa kalian tempuh di ilmu komunikasi. Jadi kalian bisa asah skill kalian di ilmu komunikasi tanpa takut. Kalau di ilmu komunikasi cuma dilatih untuk bisa public speaking doang. Kalian bisa juga jadi teknis ya, jadi Iya. teknisi misalnya di desain grafis atau di
di editing video, di fotografer misalnya, ada banyak hal, ada banyak job, ada banyak scope ya di ilmu komunikasi yang bisa kalian tempati gitu ya. Jadi Mm-mm. untuk kalian yang masih takut-takut untuk join ke kita, ya gak usah takut-takut dari sekarang. Karena memang ilmu komunikasi itu Seru ya. seru banget gitu ya, menarik banget, dan memang ada banyak output di luaran sana yang butuh mahasiswa fresh graduate jurusan ilmu komunikasi gitu. Jadi untuk kalian harusnya dipikir-pikir dulu dari Iya. sekarang ya, karena Jangan bimbang. jangan bimbang gitu. Karena ilmu komunikasi emang seasik itu sih. Tuh kan, denger kan tadi yang dijelasin sama Kak Ocha. Kalau mau masuk jurusan ilmu komunikasi itu gak semenyeramkan itu loh. Kalian bisa asah kemampuan kalian itu tergantung passion kalian ada di mana. Jadi, yuk join di ilmu komunikasi. Sebelum kita tutup nih ya Kak, podcast kita kali ini, boleh nggak nih Kak Ocha kasih closing statement? Iya, jadi bagi saya, Mm-mm. dari saya, kalian bisa tuntut ilmu dimanapun kalian berada. Kalian bisa memilih bagaimanapun kalian ingin menjadi seperti apa. Mm-mm. Tapi yang pasti di ilmu komunikasi itu merupakan jawaban dari segala kemauan kalian. Jadi jangan pernah menyerah dan juga jangan pernah memikir yang banyak untuk ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi itu adalah jurusan yang paling tepat untuk kalian. Bisa sangat memotivasi sekali nih ya buat teman-teman kalian semua. Sebelum kita tutup nih, cukup gini doang ya obrolan kita hari ini. Jangan lupa share dan follow ya podcast kita kali ini dengan tema anak komunikasi cuma jago ngomong doang. Dan ingat, berani bicara itu proses, bukan bakat instan. Cukup sekian dari saya, Aisyatu Zaro, dan Saya Syafiqah El-Holiliyah. pamit undur diri. Selamat jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.